Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Sanjaya, NPM 1840302063, jurusan Teknik Elektro, Lokal A2, Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, konversi DC to DC pada praktikum elektronika daya. Nah, di sini terdapat modul praktikum yang digunakan pada pembahasan yang kedua, konversi DC to DC atau bisa dikatakan chopper. Untuk percobaan pertama yaitu boost converter, rangkaiannya seperti ini. Untuk percobaan yang kedua ada buck converter, rangkaiannya seperti ini. Lihat ya, ini modulnya. Untuk percobaan yang pertama yaitu boost converter atau naik tegangan. Untuk menaikkan tegangan input 12 volt DC. Jadi dia mengkonversi besaran nilai tegangan DC. Seperti itu. Oke, langsung saja kita membuat rangkaiannya. Yang berdasarkan pada modul. Untuk yang pertama, kita membutuhkan sumber 12 volt DC. Ada induktor, dioda, kapasitor, resistor, MOSFET, sumber square wave, kemudian switching on off, dan alat ukur tegangan input, output, dan duty cycle-nya. Kita langsung saja membuatnya. Yang kita butuhkan sumber DC, kemudian ada induktor, selanjutnya dioda, kemudian kapasitor, kemudian resistor sebagai beban. Selanjutnya kita cari MOSFET switch, selanjutnya switch controller on off, dan sumber square wave dengan kontrolnya, serta alat ukur tegangan. Kita pasang di sini untuk mengukur tegangan input, di sini tegangan output, dan di sini untuk mengukur duty cycle-nya. Oke, kita langsung saja merangkainya. Ini hubung ke sini, ini ke sini, 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 kemudian ini. Oke, kemudian yang kita butuhkan juga grounding. Jangan lupa pasang groundingnya. Dan kita hubungkan kembali lagi. Oke, ini juga kita hubungkan. Oke, untuk rangkaiannya sudah selesai ya. Kita rangkai. Ada sumber, ada beban.
kapasitor, dioda, induktor. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilaiannya. Untuk sumber DC, amplitudonya 12 volt. Kita tandai. Kemudian induktornya induksinya 0,6 Henry. Kemudian selanjutnya kapasitor nilainya 15 mikrofarad. Kemudian resistornya 57,6 ohm. Besaran hambatannya, resistansinya 57,6 ohm. Oke. Selanjutnya kita masukkan frekuensinya untuk square wave source-nya itu 62.500 Hz untuk frekuensi. Kemudian untuk nilai data cycle-nya itu kita pakai 0 dulu ya. Ini juga bisa tambahkan 12. Kita tandai frekuensi dan besaran. Oke. Kemudian kita tandai lagi ini. Kita ganti VI untuk mengukur tegangan input. Simbolnya ini VO. Untuk mengukur tegangan outputnya. Kemudian ini untuk mengukur data cycle-nya. Oke, sekarang sudah kita rangkai dan sudah kita masukkan nilai-nilainya. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Sebelum itu juga kita lihat di sini ada tabel. Di sini ada 5 data cycle presentasinya atau siklus kerjanya mulai dari 0%, 20%, 50%, 70%, dan 90%. Kita mengambil 2 tingkatan aja ya, dari sampai 50% untuk mempersingkat waktu. Kita mulai dari 0% ya, data cycle-nya dari 0. Oh ya, untuk situ juga ada simulasi kontrolnya. Seperti ini kita pakai 0,2 ya untuk menampilkan namanya ya, 0,2. Oke. Kemudian kita langsung simulasi dari data cycle 0%. Berapakah hasil tegangan outputnya? Nah, kita masukkan nilai tegangan data cycle-nya, kemudian tambahkan lagi untuk tegangan input dan tegangan outputnya. Nah, ini untuk data cycle-nya 0%. Berarti masih bisa dikatakan MOSFET-nya itu belum bekerja atau masih off karena ya belum ada nilai siklus kerja atau data cycle yang diberikan. Lihat ya, masih 0. Berarti belum ada masukan untuk MOSFET-nya. Belum ada masukan. Jadi saklarnya masih dalam keadaan off atau bisa dikatakan tidak terhubung, tidak on dia. Jadi arus yang mengalir itu dari induktor ke dioda, kemudian kapasitor dan resistor sebagai beban. Seperti itu. Untuk tegangannya sendiri kita bisa lihat di sini, klik RMS. Nah, bisa dilihat ya. Tegangan outputnya itu 11,5 volt. Tegangan inputnya 12 volt DC searah ya. Bisa lihat
Kemudian ini nilai tegangan outputnya. Nih. Seperti ini. Oke, ini untuk data cycle-nya 0% atau bisa dikatakan MOSFET belum bekerja, belum terhubung. Selanjutnya kita langsung ke data cycle 20%. Kita berikan dia siklus kerjanya 0,2. Maksudnya 0,2 ini 20%, 20 per 100 dapatnya 0,2. Oke, kita langsung lagi mensimulasikannya. Nah, di sini sudah tampak ya data cycle-nya itu seperti ini. Kita lihat juga nilai RMS-nya itu 14 volt. Berarti mengalami kenaikan tegangan sumber input. Yang mana dari 12 volt DC dinaikkan menjadi 14 volt DC. Berarti mengalami kenaikan tegangan ya. Karena kita sudah memberikan nilai data cycle-nya 20% atau 0,2. Untuk gambar siklus kerjanya atau data cycle-nya kita bisa ngezoom. Kita bisa zoom tampilannya untuk melihat kita bisa zoom. Nah, ini bisa dilihat ya. Bentuknya seperti ini. Ini untuk data cycle-nya 20%. 20%. Ini naik dari 0 ke 20% dan sisanya off. Logikanya 20% itu 1 atau presentasi nyalanya itu sebesar 20%. Kemudian sisanya off 20%, 20 dari 100%. Seperti itu. Dia on 20% dan kemudian off. On lagi 20%, kemudian off. Logika 1 menandakan dia menyala. Logika 0 dia off. Seperti itu. Tegangannya output 14 volt. Ini untuk duty cycle-nya 20%. Kita naikkan lagi menjadi 50%. 0,5. 50% ya. Kemudian kita run lagi. Nah, kemudian kita perbesar, kita klik RMS-nya, lihat tegangannya berapa. 19,9 volt. Mengalami kenaikan lagi dari 14 volt menjadi 19,9 volt atau 20 volt DC. Kita zoom lagi. Kita lihat gambar duty cycle-nya seperti apa. Nah, ini bentuknya seimbang ya, karena dia 50% kan, 50% on, 50% off. Jadi 50% logika 1, 50% logika off atau logika 0, aktif dan tidak aktif, on off 50%. Kemudian tegangannya dapat dilihat mengalami kenaikan 19,9 volt.
Nah, saya akan menjelaskan prinsip kerjanya. Kenapa bisa menaikkan tegangan. Yang dimana pada keadaan off itu arus mengalir dari induktor ke dioda, kapasitor, dan beban. Ada dua kondisi, on dan off. Nah, ketika dia on berarti terhubung MOSFET-nya, ketika dia off berarti terputus MOSFET-nya. Jadi jika dia keadaan on, maka arus mengalir dari MOSFET, tidak melewati dioda, tapi melewati MOSFET. Searah jarum jam, dari sumber ke induktor, MOSFET, lalu ke sumber lagi. Jadi ketika dia dalam keadaan on, itu arus mengalir melewati induktor ke MOSFET, yang dimana nanti arus pada induktor akan besar karena induktor mengisi ya, melakukan pengisian ketika dia on, yang dimana on-nya itu sebesar duty cycle atau siklus kerjanya 20%. Nah, ketika dia 20% on, maka induktor melakukan pengisian arus, jadi arusnya itu besar ketika dia on. Namun ketika dia off, arus yang di induktor ini akan mengalir melewati dioda, maka induktor akan memberikan bias forward ke dioda, sehingga dioda mengalirkan arus ke kapasitor dan resistor atau bebannya. Nah, sehingga kapasitor mengalami pengisian tegangan lagi dan filterisasi, penyaringan tegangan juga. Itulah mengapa tegangan pada beban atau outputnya ini bisa mengalami kenaikan. Karena tadi di sini on-nya 20% sehingga arus di sini besar. Nah, ketika dia off, maka harus mengalir ke kapasitor dan resistor. Itulah mengapa tegangan outputnya bisa besar. Karena arus yang diterima juga besar, masuk kapasitor lagi, disimpan di kapasitor, itu mengakibatkan tegangannya juga meningkat. Nah, ketika dia off, arusnya itu kembali lagi ke sumber. Karena dia mengalir melewati dioda kan, dia langsung ngalir ke sumber lagi. Seperti itu. Ketika dia on masuk ke induktor secara jarum jam, ketika dia off melewati ke kapasitor. Tidak ada arus yang mengalir ke sini karena ada dioda yang ngeblok dia. Seperti itu ya. Itulah kenapa bisa dikatakan boost converter ini untuk menaikkan tegangan DC. Karena pada prinsip kerjanya seperti itu. Untuk boost converter sendiri, saya kira Anda bisa paham nanti kenapa bisa itu. Karena di sini kan saya sudah jelaskan ketika dia on arus induktor akan besar, ketika dia off maka tegangan yang dihasilkan akan besar pada beban, dikarenakan arus yang mengalir itu besar dari induktor karena dia on, kemudian dia off arusnya mengalir melewati dioda, sehingga tegangan yang dihasilkan besar karena nilai kapasitornya yang memfilterisasi juga menaikkan tegangannya. Seperti itu. Untuk boost converter saya kira sudah selesai.